Kerajinan tangan Indonesia tuh, ya warisan hidup kita ya kan? Keindahannya tuh nggak lekang oleh waktu. Tapi, di dunia yang serba digital dan cepat berubah ini, gimana caranya para pengrajin kita bisa tetap bertahan? Gimana mereka bawa tradisi ini ke panggung dunia? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, bayangin semuanya tuh berawal dari sini. Dari jemari-jemari terampil yang seolah menari, mengubah bahan yang kelihatannya biasa aja jadi karya seni yang luar biasa. Ini tuh bukan sekedar produk loh, ini denyut nadi budaya kita. Ini cerita yang diwariskan turun-temurun. Tapi, di balik semua keindahan itu, ada realita yang nggak bisa kita abaikan. Ada tantangan yang benar-benar nyata. Nah, sekarang kita coba lihat lebih dalam. Apa sih perjuangan yang mereka hadapi sehari-hari? Oke, kita ambil contoh nyata ya. Dari usaha tenun kubang di Sumatera Barat. Masalahnya tuh klasik banget. Pertama, kapasitas produksinya rendah. Jadi kalau ada pesanan gede, ya susah buat dipenuhi. Kedua, biaya tenaga kerja tinggi. Jadi untungnya tipis. Terus waktu produksinya juga belum efisien. Dan yang paling penting, pemasarannya belum maksimal. Jadi ya susah buat nembus pasar yang lebih luas. Dan ini tuh cerminan dari apa yang dialami ribuan UMKM kerajinan lain di seluruh Indonesia. Nah, ini nih salah satu akar masalahnya. Kalau kita lihat jalur tradisional, itu rantainya panjang banget. Dari pengrajin ke pembeli, itu harus lewat banyak tangan. Ada pemasok, ada pengecer. Setiap langkah ini kan motong keuntungan si pengrajin. Tapi bukan cuma soal duit loh, ini juga bikin ada jarak. Pengrajin jadi nggak dapat feedback langsung dari yang beli produknya. Mereka jadi nggak tahu apa yang pasar mau. Oke, sekarang kita coba zoom out. Kita lihat dari skala lokal ke panggung yang jauh lebih besar. Pertanyaannya, siapa sih pasar internasional terbesar buat kerajinan tangan kita yang keren-keren ini? Coba lihat deh datanya. Wow, ternyata Amerika Serikat itu mendominasi banget ya. Lebih dari setengah total ekspor kerajinan dan furnitur kita lari ke sana. Bayangin, 53,2%. Angka ini nunjukin betapa pentingnya pasar Amerika buat kita. Bisa dibilang, ini tuh jadi denyut nadi ekonomi buat ribuan pengrajin di seluruh Indonesia. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Kalau kita terlalu bergantung sama satu pasar, itu kan riskan banget. Coba bayangin, kalau ada satu aja perubahan kebijakan di sana, dampaknya bisa langsung kena ke seluruh industri kita di sini. Dan inilah rintangan yang kita maksud. Ada potensi kenaikan tarif impor sampai 32%. Gila kan? Angka segede ini bisa langsung bikin produk kita jadi nggak kompetitif lagi di pasar terbesar kita. Ini bukan cuma angka di atas kertas loh. Ini ancaman nyata buat mata pencarian ribuan keluarga pengrajin. Dan ternyata dampaknya itu udah mulai kerasa loh. Cuma dalam 2 tahun aja, nilai ekspor kita turun 600 juta dolar. Itu angka yang gede banget. Ini nunjukin betapa rapuhnya industri kita kalau ada gejolak kebijakan perdagangan atau persaingan global. Tapi tunggu dulu. Tantangannya tuh bukan cuma soal tarif. Ada pergeseran yang lebih fundamental lagi. Aturan mainnya udah berubah. Konsumen global sekarang punya ekspektasi yang beda. Nah, kenalan yuk sama konsep kerajinan sirkuler. Jadi sekarang ini isunya bukan lagi cuma bikin produk yang cakep, tapi juga gimana cara bikinnya. Prosesnya harus benar, harus baik buat lingkungan, baik juga buat masyarakatnya. Sustainability atau keberlanjutan itu udah jadi standar kualitas baru, bukan lagi pilihan. Kutipan dari European Crafts Alliance ini kena banget sih. Intinya, keberlanjutan itu bukan lagi bonus atau nilai tambah. Sekarang, itu jadi syarat mutlak kalau mau kompetitif. Kalau mau bersaing di pasar global, ya harus ikutin aturan main yang baru ini. Jadi, apa sih yang dicari konsumen global zaman sekarang? Ternyata mereka tuh nggak cuma beli barang, mereka beli cerita, mereka beli nilai. Mereka pengen tahu, ini produk asalnya dari mana, siapa yang bikin, prosesnya etis nggak, keaslian dan transparansi itu jadi mata uang baru. Oke, dengan semua tantangan dan tuntutan baru ini, terus gimana dong para pengrajin kita bisa beradaptasi? Jawabannya ada pada alat paling canggih di abad ke-21. Yap, teknologi. Platform digital itu benar-benar jadi game changer. Lewat e-commerce, rantai perantara yang panjang tadi bisa dipotong. Pengrajin bisa langsung nyambung sama pembeli di seluruh dunia. Biaya operasional jadi lebih enteng, mereka bisa cepat nyesuaiin diri sama tren, dan yang paling keren, mereka bisa ceritain kisah produk mereka sendiri. Jadi bukan cuma jualan, tapi juga bangun brand. Coba deh kita bandingin. Dulu, pasarnya lokal, lambat, tergantung pengecer. Sekarang, bisa global, instan, dan jualan langsung ke konsumen. Beda banget kan? Dan yang lebih penting lagi, pasar digital itu ngasih data. Data ini berharga banget buat pengrajin, biar mereka tahu apa yang lagi ngetren, jadi bisa langsung adaptasi. Sesuatu yang mustahil di model lama.
Oke, jadi apa nih kesimpulan dari semua ini? Gimana caranya kita menyatukan benang-benang tradisi, tantangan global, dan inovasi digital ini jadi sebuah permadani masa depan? Nah, ini dia poin utamanya. Masa depan itu bukan soal memilih antara tradisi melawan teknologi. Bukan. Tapi gimana kita mengintegrasikan keduanya? Gimana teknologi bisa jadi alat buat memperkuat dan menyebarkan warisan budaya kita ke seluruh dunia? Tentu aja, para pengrajin gak berjuang sendirian. Pemerintah juga punya peran penting di sini, yaitu menciptakan ekosistem yang mendukung, mulai dari program promosi digital, fasilitasi desain biar nyambung antara modern dan tradisional, sampai urusan perjanjian dagang. Semuanya ini tujuannya satu, biar para pengrajin kita bisa go global dan makin sukses. Dan akhirnya semua ini kembali ke kita. Sebagai konsumen, kita juga punya peran. Pertanyaannya jadi, gimana cara kita, di dunia yang serba terhubung ini, bisa tetap mendukung budaya lokal lewat pilihan-pilihan belanja kita? Karena pada akhirnya, setiap pembelian yang kita lakukan itu ikut merajut masa depan warisan ini.